Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukrulillah ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian dari kitab Syarah Hisnul Muslim min Adhkaril Kitabi wa Sunnah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun tidur malam hari. Dan di antara yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhir surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 200, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab, sampai ayat 200 setelahnya. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas pada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Kita sampai di situ menjelaskan tentang tafsir atau makna daripada ayat ini. Baik, kita lanjutkan ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ayat berikutnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Qala Allah Ta'ala, Rabbana innaka man tudkhilin nara. Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau, barang siapa yang Engkau maka Engkau benar-benar telah menghinakan dia. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim dari seorang yang menolong. Ini adalah doa orang-orang yang berakal, ulul albab, atau perkataan orang-orang ulul albab yang berakal ketika mereka melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari penciptaan langit, bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, serta memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari ayat ini, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah, yaitu Allah kan seseorang ke dalam api neraka, maka Allah benar-benar telah menghinakan dia, benar-benar telah menjauhkan dia dari rahmatnya, menjauhkan dia dari kasih sayangnya. Karena orang yang diazab dalam api neraka itu adalah itu ada dua golongan.
Yang pertama yaitu mukminun asi, orang mukmin yang bermaksiat. Yang golongan dua yaitu kafirun, orang-orang kufar. Golongan pertama, orang yang mukmin dan bermaksiat, ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dosanya lebih banyak daripada kebaikannya dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka sesuai dengan dosa-dosanya. Dia telah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia pasti selamat dari api neraka. Adapun golongan kedua, itu adalah orang-orang kufar. Mereka jelas jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka di dalam api neraka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala secara kekal akibat dari kekufuran mereka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim menzalimi diri sendiri dengan melakukan dosa-dosa besar atau melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mengazab orang-orang zalim tersebut yang menganiaya diri mereka sendiri, maka tidak ada satupun yang bisa menolong. Baik itu kerabatnya, demikian juga orang-orang yang memberi syafaat tidak akan mampu memberi syafaat kepada mereka jika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa mereka adalah penghuni neraka, khususnya orang-orang yang golongan kedua, yaitu orang-orang kufar. Qala Allah Ta'ala, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum. Rabbana, ini wahai Tuhan kami. Dari ayat sebelumnya dan ayat ini dan ayat-ayat setelahnya banyak menyebutkan kata-kata Rabbana. Dan ini adalah kebanyakan doa para nabi dan doa orang-orang soleh. Karena apa? Di situ panggilan Rabb, Ar-Rabb yang maknanya adalah Tuhan, yang maknanya adalah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Seolah-olah yang berdoa itu mengakui, wahai Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Engkaulah yang telah menciptakanku, yang telah merawatku, yang telah mengaturku, yang telah memberi hidayah dan taufik kepadaku. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rabb. Maka ini apa? Akan mudah untuk dikabulkan sebagaimana disinggung oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, bahwa kebanyakan doa para nabi adalah dengan lafaz Rabbana. Karena di situ pengakuan atas keutamaan dan fadilah dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan pengakuan tersebut setiap doa akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Sesungguhnya kami mendengar seorang penyeru yang menyeru kepada iman. Siapa yang menyeru di sini? Yang dimaksud di sini adalah Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah Al-Quran Al-Karim. Tapi kebanyakan para ahli tafsir adalah yaitu Rasulullah SAW yang menyeru dan mengajak umat manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menjawab serta memenuhi seruan Rasulullah adalah orang-orang yang berakal, yaitu ulul albab. Dia mengatakan, sesungguhnya kami mendengar
seorang penyeru yang menyeru untuk beriman, yaitu beriman an aminu bi rabbikum, supaya beriman kepada Tuhan kalian. Iman di sini adalah yaitu mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota badan. Mengucapkan dengan lisan kalimat syahadat, meyakini dengan hati akan kebenaran serta hal-hal yang terkandung dalam kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mengamalkan dengan anggota badan, yaitu mengamalkan segala konsekuensi daripada dua kalimat syahadat. Ini yang dimaksud dengan iman. Fa'amanna rabbana faghfir lana, lalu kami beriman memenuhi seruan Rasulullah SAW. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosaku dan tutupilah kesalahan-kesalahanku, dan wafatkanlah aku bersama orang-orang yang baik, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Ini al-abrar. Di sini yaitu bertawasul dengan keimanan, bertawasul dengan mengimani dan memenuhi seruan Rasulullah SAW, bertawasul dengan mengikuti Rasulullah SAW. Dia menyebutkan apa? Bahwa dia mengikuti seruan Rasulullah SAW dan beriman. Dengan imannya tersebut, lalu dia apa? Meminta dan memohon kepada Allah supaya diampuni. Dan ayat ini termasuk dalil tentang apa? Tawasul dengan iman. Tawasul dengan iman, dan ini adalah tawasul yang masyru'. Ya Allah, aku beriman kepadamu, maka ampunilah dosa-dosaku. Aku mengikuti dan membenarkan Rasulmu, ampunilah dosa-dosaku. Nah, di sini bukan amanna, fa'amanna, kami beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar. Di sini ada isyarah bahwa dikumpulkan bersama orang-orang soleh itu adalah fadilah yang besar. Bagaimana orang yang berakal ingin berkumpul bersama dengan orang-orang soleh, orang-orang abror, orang-orang yang selalu berbuat baik. Karena apa? Berkumpul dengan mereka, baik ketika di dunia maupun ketika di akhirat, itu menunjukkan alamat atau tanda kebahagiaan seseorang, tanda seseorang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang mendapat hidayah, salah satunya adalah dia akan dipertemukan dengan ahli ilmu, dengan orang-orang soleh sebagai kawan dan teman dekatnya. Tapi jika Allah Subhanahu wa taala mentelantarkan seseorang, maka yang akan menjadi kawan dia adalah setan dan orang-orang yang buruk. Makanya di sini pentingnya berkawan dengan orang-orang soleh. Sampai di sini minta untuk dikumpulkan bersama mereka ketika meninggal dunia. Qala Allah Ta'ala, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ini doa yang kedua. Doa pertama apa? Memohon ampunan. Doa yang kedua, Rabbana wahai Tuhanku, wa atina, dan berilah kami ma wa'adtana, apa yang engkau janjikan kepada kami, ala rusulika,
atas rasulmu, yaitu apa yang telah Allah janjikan melalui rasulnya kepada orang-orang yang beriman. Apa janji Allah kepada orang yang beriman? Yaitu pahala yang besar dan ampunan yang sangat luas. Wala tukhzina yaumal qiyamah. Dan janganlah engkau hinakan kami pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak menyelisihi janji engkau. Tidak menghinakan kami, menghinakan pada hari kiamat. Apa yang dimaksud dengan menghinakan di sini? Perhatikan ayat sebelumnya. Innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah. Sesungguhnya engkau telah, jika engkau memasukkan seseorang ke dalam api neraka, maka engkau telah menghinakan dia. Maka yang dimaksud dengan janganlah engkau hinakan kami, yaitu apa? Dimasukkan ke dalam api neraka. Karena orang yang dihinakan itu adalah sifat orang yang menghuni api neraka. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya engkau tidak menyelisihi janji engkau. Nah ini menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janji-janjinya yang telah Allah janjikan dalam Al-Qur'an. Qala Allah taala fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum. Fastajaba lahum rabbuhum, maka Tuhan mereka mengabulkan untuk mereka, mengabulkan permohonan mereka. Anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum, dikarenakan kami tidak, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal dari kalian, min zakarin au untha, dari laki-laki maupun perempuan. Kenapa? Pada dasarnya laki-laki dan perempuan dalam Islam itu apa? Mereka sama dalam menerima hukum, mereka sama dalam menerima hukum, mereka sama dalam kewajiban, mereka sama dalam hak, mereka sama dalam apa? Menunaikan amal. Hanya beberapa hal itu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan itu pun dikarenakan apa? Fisik serta penciptaan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Tapi secara umum laki dan perempuan itu apa? Dalam Islam itu hukumnya apa? Sama. Mereka sederajat. Sampai dikatakan apa? An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita itu separuh dari laki-laki. Dengan artian apa? Manusia itu utuh. Separuhnya wanita, separuhnya laki-laki. Dalam masalah hukum mereka sama. Dalam masalah kewajiban mereka sama. Dalam masalah hak mereka sama. Hanya dibedakan dalam beberapa hal. Seperti apa? Seperti sholat berjamaah. Ya. Seperti apa lagi? Seperti haid dan melahirkan. Seperti kewajiban sholat Jum'ah, seperti kewajiban berjihad fisabilillah. Ini ada perbedaan. Seperti dalam hal warisan, ini ada perbedaan. Tapi secara umum semuanya sama. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa apa? Baik laki-laki maupun perempuan sama. Ba'dukum min ba'din, sebagian kalian dari sebagian. Ya. Yaitu bahwa laki-laki sebagian dari perempuan dan perempuan sebagian dari laki-laki. Siapapun yang beramal dengan suatu amalan, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang tersebut. Ini ada sedikit faedah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman fastajaba lahum,
dan dia Allah mengabulkan, dan Rabb mereka mengabulkan permohonan mereka. Setelah berapa kali permintaan, Allah Ta'ala mengabulkan. Setelah 3 kali panggilan Rabbana, atau banyak kali panggilan dari mulai awal, Rabbana ma khalaqta hadza batila, kemudian Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman, Rabbana faghfir lana, Rabbana wa atina. Ini 5 kali, tapi doanya sebanyak 3 kali, yaitu Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman fa amanna Rabbana faghfir lana. Kemudian Rabbana wa atina ma wa'adtana. Ini ya, ada sebagian ahli ilmu itu menyinggung, memberikan isyarat bahwa siapapun yang berdoa dengan Rabbana dan diulang-ulang lebih dari 3 kali atau 3 kali atau lebih, niscaya Allah akan mengabulkan doanya. Niscaya Allah akan mengabulkan doanya. Makanya ketika berdoa banyak menggunakan lafaz Rabbana, Rabbana, Rabbana. Baik. Qala Allah Ta'ala falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim. Lalu atau maka orang-orang yang berhijrah, wa ukhriju, dan dikeluarkan min diyarihim, diusir dari kampung halamannya, wa udhu fi sabili, dan diganggu, disakiti dikarenakan mengikuti jalanku, mengikuti agamaku. Wa qatalu, dan mereka berperang. Wa qutilu, dan terbunuh. La ukaffiranna anhum sayyi'atihim, niscaya kami akan menghapus dari mereka kesalahan-kesalahan mereka. Wala udkhilannahum, dan niscaya kami akan memasukkan mereka jannatin tajri min tahtihal anhar, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, thawaban min indillah, sebagai pahala dari sisi Allah. Wallahu indahu husnul thawab, dan Allah di sisinya adalah sebaik-baik pahala. Maksudnya apa? Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang contoh-contoh amalan. Ya, ayat sebelumnya la anni la udhi'u amala 'amilin. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang beramal. Kemudian Allah Ta'ala mencontohkan. Apa yang dicontohkan? Yaitu hijrah. Kemudian terusir dan diganggu karena mempertahankan keimanan dan mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, berperang membela Islam atau mati syahid dalam membela Islam, ya, mereka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah adalah yaitu pindah dari negeri kufur ke negeri Islam. Hukumnya apa? Hukumnya wajib sampai hari kiamat. Siapapun dari kaum muslimin yang tinggal di negeri kufur, wajib baginya untuk hijrah ke negeri Islam. Kemudian yang kedua yaitu hijrah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu perbuatan, ucapan pelakunya maupun tempat yang di situ banyak maksiat, dilakukan dosa.
yaitu meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk hijrah, dan siapapun yang meninggalkan maksiat, siapapun yang meninggalkan keburukan, maka dia dikatakan apa? Hijrah. Dikatakan apa? Hijrah. Dan perlu diketahui, hijrah ini adalah ibadah yang agung. Seperti halnya jihad fisabilillah, seperti halnya sholat, seperti halnya puasa. Hijrah itu bukan hanya sekedar gaya atau status atau semacamnya. Tapi hijrah ini adalah ibadah, seperti halnya jihad fisabilillah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka hijrah banyak disandingkan dengan jihad, dengan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa besarnya pahala hijrah. Hijrah untuk mempertahankan keimanannya, hijrah untuk mempertahankan akidahnya, hijrah untuk mempertahankan agamanya. Ya. Oleh sebab itu, ketika menyatakan dirinya hijrah, maka harus diperhatikan, untuk apa hijrah? Ini banyak orang mengatakan ingin hijrah atau dia berhijrah, tapi perilaku buruk lamanya tidak ditinggalkan secara totalitas, hanya sebagian. Adapun yang lainnya ya tetap masih lanjut. Nah, ini belum hijrah secara totalitas. Seharusnya hijrah secara totalitas, meninggalkan segala sesuatu yang dia cintai untuk apa? Untuk mempertahankan keimanan, untuk mempertahankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, untuk mempertahankan akidah dan agamanya. Makanya dari situ Rasulullah SAW menyinggung tentang hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya, yang membalas dan memberi pahala yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rasulnya itu mengikuti Rasulnya, karena mengikuti Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibu aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Kalau hijrahnya untuk nyari kerjaan supaya diterima kerja, atau nyari akhwat untuk dinikahin, maka itu adalah hijrahnya. Dia enggak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Atau akhwat hijrah untuk mencari jodoh, ini juga enggak dapat apa-apa. Karena hijrah adalah ibadah, bukan hanya sekedar sesuatu yang dibangga-banggakan, sesuatu yang dipamer-pamerkan. Taib. Wa ukhriju, dan diusir dari kampung halamannya, diganggu dalam mempertahankan imanannya, berjihad, itu berperang dan mati syahid. Ini semuanya pahalanya adalah la'ukaffiranna anhum sayyi'atihim, niscaya kami akan menghapus dosa-dosa mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari sisi Allah. Dan apa yang ada di sisi Allah adalah sebaik-baik pahala. Perhatikan, setiap amal soleh itu balasannya adalah setimpal atau lebih baik? Lebih baik. Setiap amal soleh Allah membalasnya dengan lebih baik. Setiap amal buruk Allah membalasnya setimpal. Setimpal. Allah itu adil ketika apa? Membalas dosa, membalas maksiat. Itu adil. Dan Allah Maha Pemurah ketika membalas kebaikan. Maka kalau berdoa, memohon kepada Allah, mohonlah apa? Kemurahannya, mohonlah fadilahnya, mohonlah
anugerahnya dan kebaikannya, jangan memohon keadilannya. Soalnya kalau orang memohon keadilan Allah Subhanahu wa taala binasa. Ini. Makanya di sini apa? Wallahu indahu husnul thawab, dan Allah di sisinya sebaik-baik pahala. Qala Allah Ta'ala, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah tertipu atau menipumu taqallubul ladzina kafaru fil bilad, bolak-baliknya orang-orang kufur di apa? Di negeri-negeri. Pulang perginya mereka, melancong mereka dari satu negeri ke negeri yang lainnya. Jangan tertipu dengan apa yang mereka lakukan. Karena apa? Mata qalil itu adalah kenikmatan yang sedikit. Summa ma'wahum jahannam. Kemudian tempat kembali mereka adalah neraka api jahannam, wa bi'sal mihad. Dan itu adalah seburuk-buruk apa? Tempat kembali, seburuk-buruk tempat yang disiapkan. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Akan tapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal di dalamnya, nuzulan min indillahi, sebagai tempat tinggal dari sisi Allah, wa ma indallahi khairun lil abrar, dan apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Ini adalah nasihat dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak tertipu terhadap kenikmatan yang didapatkan oleh orang-orang kufar. Karena semua kenikmatan yang dipamerkan dan dibanggakan oleh orang-orang kufar itu adalah kenikmatan yang sedikit. Kenapa sedikit? Meskipun banyak dan melimpah kelihatannya. Karena itu semuanya akan sirna. Setiap yang sirna itu sedikit. Setiap yang sirna adalah sedikit, meskipun banyak kelihatannya. Coba antum kalau dikasih pilihan, punya apa, mendapatkan rezeki miliaran bahkan triliunan, tapi cuma setahun, dan mendapatkan rezeki 1 jutaan atau jutaan, tapi terus menerus sampai akhir hayat, milih yang mana? Ini 1 juta melintu terus. Ini sekali, cuma setahun dapat 1 M, habis itu sudah nggak punya apa-apa. Itu permisalannya apa yang dinikmati oleh orang-orang kufar dan apa yang didapatkan oleh orang-orang mukmin. Bahkan apa yang didapatkan oleh orang-orang mukmin itu apa? Lebih baik, jauh lebih baik. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ahlul kitab. Qala Allah taala, wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Wa inna min ahlil kitabi, dan sesungguhnya dari ahlul kitab, laman yu'minu billah, benar-benar ada orang yang beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaikum, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kalian, wa ma unzila ilaihim, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka, khasyi'ina lillahi, mereka khusyuk kepada Allah, la yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, dan mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka adalah bagi mereka pahala mereka di sisi Rabb mereka. Innallaha sari'ul hisab, sungguhnya Allah cepat hisabnya. Ini menceritakan tentang kondisi ahli kitab yang beriman mereka sebelum kedatangan Rasulullah SAW, atau sebelum datangnya Islam kepada mereka. Mereka apa?
beriman kepada kitab suci mereka, yaitu kitab Injil atau kitab Taurat, dan mengamalkannya serta tidak merubahnya. Lalu begitu sampai Islam kepada mereka, diutusnya Rasulullah SAW, mereka pun beriman kepada Rasulullah SAW. Ahli kitab yang seperti itu mendapat pahala 2 kali. Miman utiya ajrahu marrataini atau miman utiya ajrahu marratain, termasuk orang yang diberi pahala 2 kali. Pahala karena beriman kepada nabi mereka dan kitab suci mereka, dan pahala karena beriman kepada Rasulullah SAW dan kitab suci Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Wa sabiru, dan sabarkanlah dirimu. Perhatikan, pertama apa? Bersabarlah. Yang kedua apa? Sabarkanlah dirimu. Apa bedanya bersabarlah dan sabarkan dirimu? Kalau bersabar itu apa? Artinya menahan diri. Kalau mensabarkan diri artinya apa? Lebih menekankan untuk apa? Menahan dirinya. Dan ada yang menafsiri wasabiru, dan janganlah mundur ketika berperang. Sabiru, sabarkan dirimu dalam menghadapi musuh dalam perang. Warabitu, rabitu, ribat, itu sebaik-baik amalan. Apa itu ribat? Ribat itu adalah orang yang berjaga di perbatasan. Di perbatasan dengan negeri kufar, itu ribat. Itu pahalanya luar biasa. Karena apa? Orang yang berjaga di perbatasan itu taruhannya nyawa. Karena apa? Musuh pertama kali menyerang, yang diserang apa? Perbatasan dulu. Dan yang kena duluan siapa? Yang berjaga di sana. Dan itu sewaktu-waktu apa? Senjata musuh mengenai orang yang berjaga di perbatasan. Makanya ar-ribat itu pahalanya sangat besar, dan pahalanya itu mengalir terus. Meskipun orangnya meninggal dunia, pahalanya itu apa? Mengalir terus. Karena apa? Karena penjagaan dia, keamanan yang dia dapatkan oleh kaum muslimin terus-menerus berjalan. Dan termasuk ribat itu adalah sabar duduk dalam menuntut ilmu. Ini termasuk ribat. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa apa? Orang yang menuntut ilmu, bersabar menuntut ilmu, duduk menuntut ilmu, itu pahalanya seperti pahala ribat. Kalau ribat, orang yang berjaga di perbatasan itu menjaga keamanan kaum muslimin, keamanan dunianya, keamanan negaranya. Kalau penuntut ilmu menjaga keamanan apa? Agamanya, menjaga keamanan keyakinan kaum muslimin. Makanya dihukumi apa? Sama dengan ribat. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung, selamat, mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau bangun tidur malam hari. Taib ayyuhal ikhwah, karena sudah masuk waktu, ana bersekarang muadzin untuk adzan. Taib ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, du'a'u lubsi thawbi, doa memakai pakaian. Doa memakai pakaian adalah yaitu alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat yang belum hafal bisa ditirukan ya.
Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, coba ya, didengarkan sambil ditirukan dengan suara pelan. Saya bacakan. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Coba ditirukan. Alhamdulillahilladzi ini sing nom-nom cepat hafal. Ini yang sepuh-sepuh ini kita harus sabar. Baik, ya. Alhamdulillahilladzi tolong sabar ya. Ini berkata-berkata. Ini yang sepuh-sepuh ini nggak bisa langsung, khususnya yang nggak bawa catatan. Ya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini doa dibaca ketika memakai pakaian. Bisa dibaca untuk sendiri, diajarkan kepada putra putrinya yang masih kecil, nak pakai baju, ayo baca doa dulu. Kalau nggak bisa, diajak bareng. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau nggak hafal, ngerepek nggak apa-apa. Ngerepek buka di HP-nya atau dicatat atau ditulis kemudian ditempel di samping gantungan baju. Kapan di mana orang pakai baju? Di samping gantungan baju biasanya, ngambil baju langsung dipakai. Di samping gantungan baju ditempel doa memakai pakaian supaya ingat ya. Jadi alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Maknanya ya, alhamdu segala puji. Segala puji, semua puja-pujian. Ini sudah kita tafsiri pada pertemuan sebelumnya. Lillahi, milik Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah taala terpuji dan dipuji. Dia terpuji karena apa? Zatnya, karena sifat-sifat yang dia miliki, karena perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Semuanya terpuji. Dan pujian dan segala pujian itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Alladzi kasani, yang telah memakaiku, memakai pakaianku atau memberi pakaianku. Alladzi kasani hadza tsauba, yang apa? Memakaikan pakaian ini kepadaku. Wa razaqanihi, dan memberi rizki kepadaku pakaian ini. Min ghairi haulin, dari tanpa usaha, minni dariku, wala quwwah, dan kekuatan. Maksudnya apa? Maksudnya kemudahan yang kita dapatkan ketika bisa mendapatkan baju tersebut. Kemudahan yang kita dapatkan ketika memakai pakaian tersebut. Itu semuanya adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kadang bisa beli baju tapi nggak bisa memakai. Ada yang seperti itu. Ini seperti orang kaya bisa beli makanan tapi nggak bisa makan.
Itu lebih tersiksa daripada orang nggak punya, nggak bisa makan. Kenapa? Dia punya tapi nggak bisa menikmati. Itu lebih apa? Tersiksa daripada nggak punya, nggak bisa menikmati, nggak punya nggak bisa menikmati. Ini apa? Lumrah. Tapi dipunya tapi nggak bisa menikmati. Itu subhanallah. Nikmat kita bisa membeli baju dan bisa memakainya. Ini adalah nikmat dari Allah Ta'ala yang perlu dan wajib kita syukuri. Perlu dan wajib kita syukuri. Ya. Makanya disunahkan untuk membaca doa ini, alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba. Segala puji bagi Allah yang telah memakai pakaian ini kepadaku, wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Taib. Satu lagi. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, du'a'u lubasi thawbil jadid. Doa memakai pakaian yang baru. Nah, ini sebentar lagi hari raya nggih. Diingat-ingat doa ini. Biasanya hari raya Ramadan, kemudian hari raya bajunya baru-baru. Jangan lupa doa ini, yaitu qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Coba ya dibaca, ditirukan. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Sudah ada yang bisa hafal? Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairi wa khairi ma suni'alahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Ini artinya apa? Allahumma lakal hamdu, ya Allah, laka milikmu, alhamdu segala puji, anta kasautanihi, engkau memberi pakaianku ini, as'aluka, aku memohon kepadamu, min khairihi, dari kebaikan pakaian, dari kebaikannya. Kebaikan pakaian itu apa? Menutupi aurat, menghangatkan badan, mendinginkan badan, menghangatkan badan ketika dingin dan mendinginkan ketika panas. Ada pakaian yang mendinginkan? Ada. Panas pakai pakaian tersebut enak, nyaman. Ini kebaikan pakaian. Wa khairi ma suni'alah, dan kebaikan apa yang dibuat untuknya pakaian tersebut. Ya. Wa a'udzubika jadi wa a'udzubika min syarrihi, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya, wa syarri ma suni'alah, dan keburukan yang diciptakan atau dibuat pakaian tersebut. Maksudnya apa? Yaitu kebaikan pakaian itu adalah keawetan pakaian tersebut, kebersihan pakaian tersebut, dan kebutuhan yang digunakan untuk pakaian tersebut. Keburukannya itu apa? Pakaiannya mudah rusak, enggak awet. Ini keburukan pakaian. Baru pakai sudah merodol jahitannya, jebol kainnya, luntur warnanya. Ini keburukan pakaian. Ya. Baru dipakai sekali dua kali sudah rusak. Akhirnya apa? Beli lagi. Nah, ini keburukan pakaian. Lah, ini berlindung dari keburukan tersebut. Ya. Dan keburukan yang diciptakan atau dibuat pakaian tersebut untuknya.
Yaitu seperti apa? Seperti seharusnya pakaian itu menutup aurat, tapi malah pakaian yang apa? Menyingkap aurat. Ini keburukan pakaian. Atau pakaian untuk ketaatan, malah pakaian tersebut apa? Menyebabkan kesombongan. Keburukan pakaian. Kadang seseorang memakai pakaian menyebabkan dia apa? Sombong. Sombong karena apa? Karena pakaiannya. Dan ini adalah keburukan pakaian yang kita wajib berlindung darinya. Ya. Termasuk keburukan pakaian adalah najis, atau pakaian tersebut adalah pakaian yang haram. Ini keburukan pakaian. Pakaian yang terbuat dari bahan yang najis. Contohnya apa? Pakaian yang terbuat dari bahan najis. Nah, dari kulit babi contohnya. Babi kan najis. Nah, itu kalau najis nggak bisa dipakai untuk apa? Ibadah. Atau dari pakaian yang haram. Contohnya apa? Dapat pakaian baru tapi sutra untuk laki-laki. Atau yang haram contohnya apa? Dari curian. Nah, ini keburukan pakaian. Maka kita wajib berlindung dari keburukan pakaian. Ya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebaikannya. Wallahu taala a'lam. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nasallallahu taala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.